Selamat datang di podcast Jarak Jauh Pengsi Podcast bersama gue Rasyad, perwakilan dari Jakarta. Gue Faras, gue gak mau ngewakilin sih, tapi gue perwakilan dari Depok. Halo, gue Salman dari Jogja. Dan Yuda tidak ada karena dia lagi sakit GWS bro. Dan selama 40 menit ke depan kita akan menemani kegiatan kalian. Topik kita kali ini apa, Ras? Topik kita kali ini adalah mengenai soal investasi. Ayo kita investasi. Tapi kita nggak cuma bertiga aja karena kita sangat-sangat tidak ada pengetahuan sama sekali. Kita mengundang tamu. Boleh dikenalin dulu nih satu-satu dari Eki mungkin. Gue Reski, biasa dipanggil Eki. Di sini gue cuma pengen dengerin si Farhan ngejelasin aja. Oh sama sih. Gue numpang nyari ilmu aja di sini. Gue mah kagak ngerti apa-apa sebenarnya. Langsung aja kali ke bintang tamu kita yang sebenarnya. Halo semua, kenalin gue Farhan dari Depok. Sekarang lagi belajar di ilmu ekonomi sih. Nah ini kan orang-orang tuh sekarang udah mulai nyoba-nyoba main saham lah, main apalah, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan investasi. Sebenarnya itu tuh cara pintar untuk menghasilkan uang atau cuman ikut-ikutan aja sih menurut kalian berdua? Jadi yang kurang ilmunya. Jadi kita terus naik gitu. Lu naik Farhan, saham itu tuh apa sih gitu loh. Dulu Ki. Saham tuh apa Han? Kita nanya itu dulu apa namanya? Iya, kita nanya pandangan dulu. Awam dulu. Iya, pandangan awam, santai. Gue bingung aja punya banyak duit tapi kok nganggur gitu kan. Akhirnya gue nyari tempat investasi biar duit gue nggak diem doang. Akhirnya gue setelah berapa tahun mencoba, gue nemu yang kayaknya mulai cocok di gue masuk ke dunia saham. Masih belajar, rugi mulu sih enggak, tapi sekalinya rugi banyak. Oke. Aduh. Kita langsung ke penjelasan yang sebenarnya kali ya. Brengsek. Dipersilakan Farhan. Mungkin jawabannya kali ini sedikit panjang ya. Oke, siap. Dari ngejawab pertanyaan Faras dulu tadi, dia ngomong kan kalau misalnya orang tuh sekarang yang pada investasi tuh gaya-gayaan doang atau emang pengen beneran investasi sih, misalnya kan. Sebenarnya kayak produk investasi yang orang pilih kan kayak ada saham, reksadana, ada emas, kan ada banyak jenisnya. Nah, kalau menurut gue sendiri, kadang ada hal yang orang lupain nih sebelum mereka ngelakuin investasi. Itu ada yang namanya dana darurat dulu nih. Jadi mereka udah nyiapin dulu nih uang sedikit, yaitu untuk dana darurat kalau terjadi kenapa-napa. Misalnya tadi si Rasyad nih kan, dia udah mulai investasi di reksadana. Tapi waktu misalnya terjadi sesuatu dan dia perlu duitnya, dia langsung ngambil dari investasinya dia. Padahal harusnya kalau dia punya dana darurat, bisa hal tidak terduga itu pakai dana darurat dulu. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang millennials misalnya udah pada punya dana darurat, baru mereka bisa mulai yang namanya investasi. Nah itu juga investasi nanti bisa milihnya saham, milih reksadana, bahkan peer-to-peer, sampai emas. Nah itu bisa dipilih nantinya, tentunya disesuaikan juga nih kalau mau investasi. Dan jangan kayak, saham kayaknya profitnya tinggi, langsung masuk situ. Tapi nggak melihat resiko dan jangka waktunya. Kita harus tahu dulu nih kayak misalnya, kita ternyata mau investasi untuk 5 tahun ke depan nih, kita harus cari juga instrumen investasi yang cocok. Jadi 5 tahun misalnya saham, kayaknya cuma 1 tahun doang nih perlu investasinya, yang lebih aman aja misalnya emas. Jadi kita harus menyesuaikan juga, nggak bisa langsung saham yang paling bagus sih. Kurang lebih itu sih dari gue. Berarti sangat-sangat membuka udah cocok ya. banget jadi financial planner anjing. Iya. Berarti emang dari semua tipe investasi gitu emang nggak ada yang benar-benar menjamin bakalan dapat duit balik gitu ya? Emang tetap semua ada positif negatifnya juga sih dari setiap instrumennya dan resikonya masing-masing. Nah, iya, itu gimana cara menyesuaikan lu harus kemana gitu? Mungkin pertama gue mau jelasin dulu kayak 3 yang paling sering dipakai ya, yaitu saham, reksadana, sama emas. Mungkin gue jelasin dulu nih dari sebenarnya saham tuh apa sih? Kan pastinya ada juga dong orang-orang yang kayak saham tuh apaan sih sebenarnya?
Saham tuh sebenarnya surat berharga. Kalau misalnya kalian tahu beberapa perusahaan terkenal kayak Unilever, Astra, mereka tuh kayak mempublis perusahaan mereka, jadi mereka perlu modal kan, modal tambahan. Nah itu dalam bentuk surat berharga. Kita sebagai warga itu bisa ngebeli namanya surat berharga perusahaan-perusahaan tersebut. Ketika kita udah punya surat berharga itu, jadi pemegang saham dari perusahaannya itu. Yang kedua itu reksadana. Nah kalau saham nih, kalau gue ibaratin biar gampangnya, kalau kalian punya saham tuh kayak kalian tuh punya sapi misalnya. Dari sapi itu kalian bisa dapat yang namanya dividen atau susunya gitu. Jadi kalian bisa dapat susunya sapi. Kalau di investasi saham namanya dividen. Nah yang kedua itu namanya reksadana. Reksadana ini bisa campuran isinya. Jadi ada orang yang udah ahli namanya manajer investasi. Dia bakal ngelola dana orang-orang yang nggak ngerti caranya investasi. Beliin saham, bisa berbagai macam, bisa beliin saham Unilever, Astra, terus dia beliin obligasi yaitu surat utang dan lain sebagainya. Terus nanti dari reksadana itu kita nggak usah susah-susah jadinya. Nah itu ibaratnya kita punya suatu peternakan. Ayam, ada sapi, ada kambing. Jadi kalau saham tuh lebih spesifik. Kalau emas kurang lebih menurut gue juga udah pada tahu lah ya kalau logam mulia gitu. Lebih kayak gitu sih kalau menurut gue. Nah ini si Yuda nanya nih di chat, P2P lending itu apa sih? Peer-to-peer lending itu ada skenarionya. Jadi kan kalau di Indonesia ini banyak usaha mikro kecil menengah ya. Dan itu mereka perlu yang namanya pendanaan. Sedangkan untuk dapat pendanaan di bank itu prosesnya cukup panjang dan cukup sulit. Nggak semua bisnis kecil bisa dapetin. Makanya ada suatu platform atau penengah sebagai platform peer-to-peer lending yang bakal menjadi penengah gitu, orang yang perlu modal yaitu perusahaan-perusahaan kecil dan para orang yang kelebihan modal sebagai investor. Jadi intinya peer-to-peer tuh lebih kayak gitu. Ada platformnya untuk orang yang ingin mendanai usaha kecil gitu. Deposit itu hitungannya apa? Apaan sih Yud? Lu nanya apa dah? Deposito kali, deposito. Nah tuh kan Deposito bener tuh kan. tipe emang anjing. Deposito nih. Kalau deposito itu salah satu instrumen investasi yang paling aman hitungannya. Mana kalau kita misalnya naruh deposito, misalnya untuk yang 3 bulan, selama 3 bulan itu duit kita nggak bakal balik sampai waktu 3 bulan itu selesai. Tapi selama itu kita juga dapat bunganya dari deposito tersebut yang hitungannya bakal per bulan juga. Misalnya kita bunga deposito tuh 5% per tahun. Berarti atau 6% lah misalnya. Berarti kalau kita naruh deposito 4 bulan, kita bakal dapat 2% dari duit yang kita taruh di situ. Kalau deposito tuh dari bank ya? Deposito biasanya di bank. Sama gue mau nanya dong, tadi kan lu bilang yang reksadana dikelola sama manajer investasi. Itu Betul. berapa persen ya biasanya diambilnya buat manajer investasinya itu? Jadi Itu biasanya perhitungannya kalau gimana? manajer investasi itu dia dari duit yang lu taruh itu dia dapat 0,5% dan itu bisa beda-beda untuk setiap manajer investasinya. Gantung dari ketentuan perusahaannya. Tapi kebanyakan rata-ratanya sekitar segitu sih, 0,5%. 0,5. Kalau misalnya kalian taruh misalnya reksadana nih, taruh 10 juta misalnya. Untuk kalau kalian dibiarin lebih dari setahun, dan kalian nggak perlu bayar biaya manajer investasinya, jadi gratis. Yang kayak gitu juga. Lalu terus mereka dapat duit itu dari mana? Biaya administrasi dan lain-lainnya sih ada juga yang kayak gitunya. Tapi kan ada juga yang sering jual beli reksadananya, nggak yang kayak ditahan lama itu juga ada. Jadi mereka bisa dapat dari situ. Oh kalau kita jual reksadana mereka dapat juga. Mereka dapat bagian. Oh ada yang jual beli reksadana ya? Buset. Yes. Soalnya reksadana kan Baru denger tuh. ada jenis-jenisnya juga sebenarnya. Tapi ada juga yang namanya reksadana pasar uang itu untuk di bawah 1 tahun. Jadi lebih liquid hitungannya. Oh soalnya gue pertama kali gue masuk di dunia ginian, reksadana ya gue taruh, udah gue merem aja, gue nggak apa-apain. Ya untuk jual belinya nggak kayak saham ya, maksudnya kayak tiap hari langsung jual beli. Ini agak lebih panjang juga tapi. Iya reksadana buat jangka panjang ya biasanya. Reksadana sendiri kalau mau kita bedah lagi itu kebagi jadi 4. Dan namanya reksadana pasar uang itu isinya kayak instrumen di pasar uang itu biasanya untuk investasi yang di bawah 1 tahun. Itu kita ngomongin reksadana pendapatan tetap.
Ini kita ngomongin ke obligasi, karena obligasi itu ngasih yang namanya kupon dan itu selalu dikasih, makanya namanya pendapatan tetap. Untuk jangka waktu 1 hingga 3 tahun. Itu kita ngomongin reksadana campuran. Ini campuran dari instrumen pasar uang, obligasi, sampai saham. Jadi campuran bener-bener semuanya digabung untuk durasi investasinya 3-5 tahun. Dan yang terakhir yang udah sering didengar itu reksadana saham. Untuk jangka yang beneran panjang. Biasanya lebih dari 5 tahun. Kayak gitu sih. Gue malah awalnya mikirnya reksadana saham tuh buat jangka cepet loh. Kan naiknya dikit-dikit. Lah kan reksadana saham justru malah gue mikirnya kan saham ya lebih cepet dong. Jadi pas gue pertama kali masuk, gue langsung masukin reksa saham semua tuh. I see. Terus saham sendiri benernya tergantung jawabannya. Bisa cepat bisa panjang. Dan kalau di saham itu ada namanya 2 analisa yang biasanya dipakai. Pertama itu analisa teknikal. Jadi kalau kalian sering dengar di pasar modal itu kayak orang yang melototin laptop, liatin perdagangan harian. Dia analisa teknikal. Dia ngeliatin grafik perubahan harga setiap saat. Dari jam 9 pasar buka sampai menjelang jam 4 pasar tutup. Yang kedua itu analisa fundamental. Ini dikenal dengan nama investor. Kalau teknikal tadi biasanya dikenal dengan nama trader karena dia jual beli cepat. Kalau fundamental ini dia ngelihat laporan keuangan perusahaan. Dia bakal nentuin, oh ini perusahaan prospeknya bagus gak sih? Bisnisnya ngasilin profit gak sih? Secara rasio keuangannya gimana ya? Nah dari situ dia ngambil keputusan investasi dan itu untuk jangka panjang. Gitu. Kalau yang trader tadi lebih orientasinya jangka pendek. Coba kalau nih tolong jawab ya. Binomo itu beneran trading Nah iya. Trading Binomo something itu... atau itu hanya grafik yang dibuat biar terlihat seperti trading? Kita bahas binomo kalau gitu ya. Gimik. Gak ngerti tuh gue masuk kaki apaan. Cuman ayo jelasin aja Han. Atau analisa teknikal tadi yang gue omongin itu masih ngomongin konteksnya beli saham. Di saham kan ada 600 perusahaan di bursa efek kita. 600 perusahaan yang dibahas itu trading saham. Kalau binomo ini itu ngomongin forex atau foreign exchange, atau kita ngomongin perdagangan mata uang asing kayak rupiah dolar, terus kayak rupiah yuan dan lain sebagainya. Dan itu ngomongin forex, foreign exchange. Binomo ini konteksnya udah nggak ngomongin saham atau apa, itu lebih ke foreign exchange. Nah ada ilmu yang mendalaminya itu namanya option yang dilakuin di binomo itu. Itu kayak option tuh kayak ya prediksi singkatnya gitulah. Itu sebenarnya binomo sendiri kalau kalian cari tahu itu ilegal, nggak boleh dilakuin di Indonesia. Tapi kebetulan aja secara iklan itu masih bisa nembus di YouTube. Gitu sih. Emang iya, kenapa emang ilegalnya kenapa? Soalnya option yang dilakukan itu kebanyakan tuh nggak bisa kayak itu profit yang mereka ngomong itu profit bohongan doang, itu hal yang hampir gak bisa dilakuin secara konsisten seperti yang di iklan. Kalau kalian nanti coba baca-baca, kalau binomo tuh ilegal atau enggak sih? Jawabannya pasti ilegal. Tapi profitnya dapatnya lebih banyak binomo atau saham biasa? Oke. Jadi kalau kita ngomongin profit, nggak ada. Sebenarnya tergantung juga. Binomo itu nggak ada track record yang jelas. Kita ngomonginnya di sini kayak nggak ada orang yang kayak beneran kaya banget karena binomo. Kalau ngomongin trading saham atau analisa fundamental, itu beneran udah ada track recordnya orang yang berhasil beneran kaya dan sustain dari kegiatan yang dilakuinnya. Misalnya fundamental tuh ada yang namanya, kalau pernah denger, Warren Buffett itu sempat juga jadi top 3 orang terkaya dunia. Itu cara yang dipakai analisa fundamental di saham. Memang nggak cepet kayak di saham tuh cukup sulit. Warren Buffett sendiri perlu waktu, ya dia udah investasi dari umur 11 tahun. Jadi bayangin aja sekarang udah 90 tahunan. Nah yang mau gue tanya, kan ada banyak ya, binomo, ada IK something. Nah aplikasi-aplikasi itu emang kan tadi lu bilang forex kan. Nah aplikasi itu tuh emang memperdagangkan foreign exchange atau hanya menggunakan grafik, tapi mereka jadi berarti kayak lebih ke judi gitu loh. Jadi dia beneran dagang mata uang, foreign exchange, atau hanya ibaratnya kayak ilusi seperti lu sedang berdagang,
tapi sebenarnya itu cuman akal-akalan aplikasinya aja gitu, kayak judi atau scam gitulah. Nah, Iya. Ya, gue juga yang mikir kayak jadi gue tahu gitu itu kayak Kalau binomo tuh yang bikin dia terdengar salah itu sebenarnya dari paling utama tuh dari ngomongin iklannya. Di situ kalau kita ngeliat binomo, semua yang ngeliat iklannya kayak wah gila ini ada cara untuk dapat duit cepet dan itu kayak nggak ada resikonya. Padahal kalau kita ngomongin forex sendiri itu salah satu instrumen yang ngelakuin trading yang paling beresiko. Soalnya kita ngomongin skala negara dan itu untuk ngeprediksi itu spekulasinya paling luar biasa susah ngelakuinnya. Kita nggak tahu kan kondisi Indonesia sama US bakal kayak gimana setahun lagi atau bahkan besok kalau terjadi perang dan lain-lain sebagainya, dagang dan lain sebagainya. Nah, kalau di binomo ini dia tuh kayak ngomong di iklan kayak pasti sukses apa yang dilakuin, kayak tinggal gini-gini terus naik, gini-gini naik. Jadi kayak mereka tuh memberikan orang-orang buat ngelakuin, tapi mereka orang lain yang nyoba itu nggak tahu kalau sebenarnya resikonya gede kalau mereka melakukan hal tersebut. Kurang lebih izin usahanya sendiri tuh masih ilegal. Itu bikin dia nggak ini sekarang. Izin usahanya belum ada. Oke, berarti misalnya gue mengerti nih tentang resikonya, terus gue memutuskan untuk download binomo untuk bertransaksi forex. Nah, dan gue misalnya bisa berspekulasi apapun itulah, berarti itu adalah suatu hal yang ibaratnya bener kan? Suatu bukan apa ya? Kayak saham gitu, saham kan jelas. Nah, ini berarti kalau gue mengerti resikonya, berarti ini sesuatu yang jelas nggak? Sebenarnya kalau masalah platformnya sih yang bermasalahnya di sini. Kalau lu bisa mendalami forexnya sendiri dan mengerti cara melakukannya itu no problem. Tapi kalau di sini ini kan itu namanya tuh jasa skema trading binary option, dimana itu dia cuma ngelakuin analisa naik turun harga dalam rentang waktu tertentu. Di situ yang kurang jelasnya. Kalau lu emang bisa forex dan melakukan di platform yang benar itu nggak masalah. Kayak binomo sendiri dia ngelakuin skema ini tapi dia nggak punya izinnya juga. Oh alah. Kalau binomo kayak gini ini membahayakan negara apa enggak sih? Bahayakan orang yang tertipunya. Jadi ini bisa kayak scam dan bisnisnya. Berarti kalau gue mau masuk ke trading di forex, harusnya tuh gue kalau mau yang legal ya harusnya kemana? Harus nyari platform yang beneran legal. Apa? Oh berarti kalau gue cari kayak kalau saham kan kita daftar di SPM atau ke IDX gitu-gitu lah ya. Ada Kalau fisiknya, di tempatnya gitu kan. Nah kalau Iya, forex tuh berarti ada juga. Lebih ke platform. Kalau tadi kan kayak SPM itu kan tempat untuk belajarnya kan. Kalau Iya. misalnya untuk kalau misalnya untuk saham sendiri kan kayak jual belinya tuh melalui yang namanya sekuritas juga, ada brokernya sendiri. Misalnya ada di aset manajemen atau perusahaan sekuritas, pot dan lain sebagainya, itu ada yang jelasnya. Kalau di forex juga ada. Misalnya ada yang namanya Olim Trade dan lain sebagainya, itu bisa dicari sendiri sih. Yang penting emang udah ada pengawasan sih untuk platformnya tersebut. Kalau ngomongin platform, lu rekomen apaan buat platform saham sekuritas? Misalnya kalau boleh bawa merek nih ya, misalnya gue kan pakai yang namanya Indo Premier, itu biasanya disingkat IPOT. Ketika gue daftar Indo Premier buat gue beli saham dan reksadana di situ, ya, gue juga dapat alat buat ngelakuin transaksinya juga yang bentukannya grafik-grafik dan lain-lainnya. Jadi kebanyakan sekuritas kalau kalian daftar emang udah punya hal tersebut. Bentuknya sebenarnya satu sama lain tuh nggak sebeda jauh itu sih, kayak mirip-mirip aja. Terus kalau misalnya nih gue mau belajar tentang saham dari basic dah, itu tuh gue harus kemana ya? Kan sebelum gue masuk ke dunia saham kan gue harus belajar dulu dong. Nah, kalau pertama paling biasanya tuh sekolah pasar modal. Bursa Efek Indonesia tuh nyediain yang namanya sekolah pasar modal. Situ ada levelnya dari level basic sampai level advance.
Itu bagus banget, itu gratis juga buat orang-orang yang mau belajar. Itu bener yang paling terpercaya sih untuk ininya. Terus kalau mau dari segi-segi lain, bisa mulai belajar nggak terlalu serius-serius banget, bisa lewat follow beberapa akun Instagram misalnya, kayak ada akun Instagram ngerti saham, terus ada IDX channel dan lain sebagainya. Gue sendiri juga sekarang kan lagi di NGO di financial literacy namanya Cerdik Mapan. Kita juga biasanya ngasih literasi gitu lewat pos-pos kita, kayak dari literasi keuangan sampai kita ngomongin reksadana, saham dan lain-lain sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi ya overallnya kalian bisa nyari sih banyak sumber yang emang bisa dipakai untuk belajar saham. Gue follow ngerti saham, bagus itu, rekomen. Kalau yang sekolah itu sekolah di mana dah? Websitenya nggak sih itu? Sekolah pasar modal bisa cek di Google sekolah pasar modal, biasanya ada kok dari Bursa Efek sendiri. Kalau nggak dari buku ya? Ada buku nggak? Buku rekomendasi? Buku paling gampangnya sih sebenarnya ada beberapa yang basic kayak buatan Pak Nicky Hogan terkait saham. Judulnya tuh apa ya? Pokoknya tentang saham buatannya Pak Nicky Hogan, itu basic banget. Itu juga soalnya dia orang Bursa Efeknya sendiri juga yang bikin. Terus habis itu beberapa buku lainnya sih tergantung ya. Kalau kalian ada yang misalnya lebih tertariknya ke analisa teknikal, itu bisa nyari-nyari buku terkait. Atau kalau ngomongin fundamental, itu bisa baca kayak buku-bukunya Warren Buffett dan lain sebagainya. Bisa aja sih nyari-nyari, tergantung preferensi masing-masing. Oh iya, BTW Farhan ini punya sertifikat apa? Oh iya, kita harus nyombongin Farhan ini. Iya, kita harus nyombongin dulu, konfirmasi dulu ini informasinya benar apa enggak gitu kan. Kalau nggak ada Farhan, gue kagak mau ikut di podcast. Sama ini malam ini gue lebih niat nih karena ada Farhan nih sebenarnya. Han, biar orang-orang percaya apa yang lu omongin, biar kayak nggak apa ya. Jadi gue jelasin kredensialnya gue dulu ya. Kayak ini siapa sih yang ngomong dari tadi, bener gak sih yang diomongin? Lu yang dengerin harus tahu. Ahmad Farhanur, biasanya dipanggil Farhan, dari Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Saat ini kalau sedikit background lainnya, gue tuh lagi jadi tim riset di satu Ivan Kurniawan Company, namanya itu seorang value investor. Selain itu gue lagi di NGO Financial Literacy Cerdik Mapan. Kalau kita ngomongin begini, saat ini juga udah megang 2 gelar. Yang pertama itu Qualified Wealth Planner untuk merencanakan secara wealth planning untuk orang-orang, dan yang kedua itu Register Security Analyst. Itu menunjukkan bahwa gue udah punya pemahaman yang cukup luas terkait pasar modal. Lebih itu sih kalau pengalaman secara ininya. Tunggu, diurutin deh. Yang pertama lu dapat tuh apa gelarnya? Pertama namanya Qualified Wealth Planner sih itu gelarnya. Itu tuh kalau mau dapat itu tuh harus apa? Oh, kalau mau ikut itu ada seleksinya, kayak ada trainingnya dulu, tapi sebenarnya ada ketentuannya yang harus diperluin dulu sebelum bisa coba ikut Qualified Wealth Planner-nya gitu sih. Jadi ada kayak ketentuan udah punya pengalaman berapa lama dan lain sebagainya sih. Oh, terus itu berapa bulan? Nah, itu cukup cepat sih kalau yang Qualified Wealth Planner itu, karena bentukannya udah diseleksi duluan di awal. Nah berikutnya jadi kayak cuma ada pelatihan dan ngelakuin kayak di case dan presentasi. Seleksinya itu gimana? Maksudnya kan orang yang kuliah ilmu ekonomi kan kagak cuma lu doang kan. Nah kenapa yang masuk tuh lu gitu? Aku penasaran tuh. Ini sebenarnya yang gue ambil ini nggak ada hubungannya dengan jurusan dan apapun, ini di luar kampus sendiri yang nyari. Oh. Nih, plannernya. Sebenarnya gue ilmu ekonomi, tapi gue tuh sebenarnya banyak yang bilang gue lebih condong ke anak manajemen gitu. Soalnya yang gue pelajarin tuh lebih ke pasar modal. Dan untuk ini kayak Qualified Wealth Planner sama RSA itu gue dapetnya ya emang gue yang ngelakuin ujiannya sendiri, gue nyari ujiannya gitu sih. Oh, terus yang satu lagi itu apa? Setelah itu kan stepnya selanjutnya apa? Yang kedua itu bentukannya tes tulis. Itu perlu belajar dulu beberapa waktu sebelumnya baru bisa ikut ujiannya juga. Nah, nih, misalnya lu nggak, misalnya lu kagak kuliah ya.
Lu gue tahun ini gue mau gap year atau enggak gue nggak mau kuliah gitu. Tapi lu ngambil ini. Nah, atau misalnya sekarang kan lu kuliah, terus tiba-tiba gue mau drop out aja lah. Lu bisa nggak survive dengan gelar lu sekarang? Aduh, pertanyaannya yang agak oke. Sebenarnya seru banget hari ini. Kalau ada yang tahu LinkedIn kan itu ya pada tahu LinkedIn yang buat naro profil pekerja kayak CV online-nya gitulah. Di situ kebetulan udah sempet yang kayak nawarin jadi associate director gitu, kayak tadi banget hari ini kayak untuk kerja langsung dan Langsung kerja dong. bisa aja sih kalau menurut gue kemungkinannya, soalnya banyak orang sebenarnya kalau ngelihat kiranya gue juga udah lulus kuliah gitu, kayak udah ada gelarnya gitu kan, kelasnya belum, ya masih memungkinkan sih kayaknya. Terus misalnya nanti lu dapat gelar S1. Nah, ada dua gue pengen tanyain. Lebih tinggi mana derajatnya sama S1 ini? Terus nanti pas lu, kan nama lu jadi nanti panjang nih. Nah, lu bakal naruh 3-3-nya atau lu naruh S1-nya aja atau lu malah naruh si gelar yang ini? Tergantung sih dalam konteks apa gelar tersebut perlu. Kalau misalnya waktu itu gue disuruh ngisi webinar terkait investasi, gue taruh gelar-gelar ini. Tapi kalau emang gak ada hal yang berhubungan kayak investasi, kayak gue perlu menunjukkan kredibilitas, gue mesti nunjukin sih. Oke. Berarti masih perlu kuliah lah ya. Ya bisa dibilang. Kok kejawabnya gitu ya? Tapi gue mikir kayak seangkatan yang namanya bakalan paling panjang Farhan sih. Iya cuy, dia duluan. Orang belum pada lulus dia udah punya gelar anjing. Iya. Kan gue juga takjub ya yang ada. Lu berapa semester lagi ya? S1 nih. Apa? Berapa semester lagi? Sama lah ya, baru semester 4 sekarang. 4 lagi. Ntar dia kayak pas SMA cuy, belum lulus S1 udah keterima S2. Keren. Belum lulus SMA udah dapet kuliah. Wah nggak jelas nih orang. Curang ini orang, skip anjing. Oh ya, ini kan rupiah lagi naik nih ya. Lagi kuat. Ini dalam dunia investasi sebaiknya ngapain? I see. Kalau gue secara pribadi jujur tidak terlalu mementingkan apa yang terjadi secara jangka pendek. Rupiah mau naik turun, kayak tidak terlalu memusingkan hal tersebut sih, karena gue emang jangka panjang sih. Terus ya biasanya yang lebih concern dengan hal tersebut emang orang yang lakuin trading harian, di mana dia perlu memprediksikan ketika rupiah menguat atau melemah apa yang akan terjadi ke pasar. Gue karena nggak terlalu terbiasa untuk menganalisa itu sih, gue nggak terlalu bisa ngomong juga sih terkait hal ini. Tapi buat invest saham kalau lagi masa-masa kayak gini kan saham-saham lagi pada turun. Itu lagi bagus banget dong berarti. Kalau kita ngambil case dari tahun 98 kan kita krisis, terus 2008 financial crisis juga, saat-saat kayak gitu krisis juga. Sekarang kan COVID crisis ya. Ini hal waktu-waktu yang paling bagus sih sebenarnya buat masuk dan berinvestasi saham. Tapi masalahnya kita sebelum masuk ke pasar modal itu harus paling nggak mengerti apa yang sebenarnya kita lakuin di pasar modalnya. Kayak misalnya kalau kalian mau analisa fundamental, pastiin ketika kalian beli saham perusahaannya, kalian emang udah mengerti tentang bisnisnya. Terus kayak ini bisnisnya 10 tahun ke depan tuh kayak masih ada kan, masih bisa survive gak sih dari keuangannya dan lain sebagainya. Kalian harus sudah mengerti sih dan yakin dengan analisa yang kalian lakuin gitu sih. Tapi kalau misalnya kira-kira udah naik nih, udah stabil lagi, kita langsung jual lagi kan masih untung gak sih? Itu tergantung cara investasi orang-orang sih. Sebenarnya setiap orang kan punya cara yang beda-beda, tapi ya kebanyakan pasti pengennya beli yang pas harga rendah dan dijualnya pas harga tinggi sih. Oke. Nah, gue mau bantu share ya. Kalau gue kan orangnya kan teknikal banget nih. Yang gue rasa ya. Gue ada bertolak belakang sama pendiriannya Farhan. Nah, tadi kan lu bilang waktu-waktu kayak gini tuh adalah waktu yang bagus untuk lu
beli saham kan, karena lagi murah-murahnya. Gue pakai jawaban Farhan juga, itu tergantung. Karena misalnya gini, dunia kena corona, kemungkinan besar harga pasar modal mereka, harga indeks mereka bakal turun. Kayak IHSG, indeks harga saham gabungan Indonesia, itu dia, tunggu bentar gue cek dulu. Itu tuh ini ya, harus kayak apa, ngira-ngira ini perusahaan berhasil nggak habis corona. Nah, karena gue berpacu sama teknikal, gue nggak mentingin apa itu namanya perusahaan bakal survive atau enggak. Yang gue baca adalah murni chart. Nah, tadi kan lu bilang saat-saat ini adalah saat yang tepat untuk lu beli saham. Gue bilang tergantung lu punya modal berapa dan strategi lu apa. Misalnya gini, lu beli harga di awal Maret nih. Awal Maret itu misalnya lu beli IHSG ya, lu pacuannya ke harga saham Indonesia. Misalnya tanggal 2 Maret itu harga indeks itu ada di angka sekitar 5.300. Terus lu berpikir, wah, saatnya untuk beli saham nih. Terus ya udah gue beli saham, misalnya gue beli saham BRI gitu. Gue beli saham BRI, oke, gue beli saham BRI. Terus gue mikir, oh udah murah nih. Gue beli misalnya duit gue 100 juta lah. Gue beli aja 100 juta, bread. Terus tanggal berapa nih? Tanggal 5 Maret naik tuh. Senang kan lo? Wah, berhasil gue bakal kayak mendadak gitu kan. Tapi ternyata enggak, cuy. Dari tanggal 5 Maret sampai tanggal 24 Maret itu IHSG dari 5.300 nyentuh harga sampai 3.900. Jadi kalau lu punya harga 100 juta, nih misalnya lu berpikiran seperti tadi tanpa strategi yang jelas ya, lu bakal kehilangan 34% hanya dalam waktu nggak sampai setengah bulan. Nah, gimana caranya kalau lu mau ingin lebih bijak? Nah, kalau lu sebagai investor tapi lu juga memandang teknikal, gue saranin untuk lu punya 100 juta jangan dihabisin dalam satu hari, tapi lu bagi, misalnya sehari gue nyicil saham BRI 5 juta, jadi gue bagi sampai berapa hari sampai duit gue habis 5 juta per hari. Jadi ketika saham itu turun terus, lu bakal dapat harga bawah terus. Paham nggak? Berarti jangan langsung all in gitu ya? Iya, lu jangan all in sehari. Itu kalau lu nggak ngerti strateginya, lu bisa miskin mendadak. Tapi kalau naik-naik terus, lu beli 5 juta kan lu dapatnya malah rendah nggak sih? Mendingan yang langsung dari awal langsung banyak. Jadi kalau yang tadi disebutin tuh namanya dollar cost averaging. Jadi kalau misalnya gue punya duit 10 juta, tapi gue misalnya pecah jadi 5 periode, gue 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta tiap bulannya. Kalau dibandingin sama yang kalau sekali taruh itu namanya lump sum. Kalau di bulan pertama gue langsung naruh 10 juta. Di sini ada penelitian yang udah nyoba ngelakuin untuk 30 tahun terakhir, ngelakuin yang namanya dollar cost averaging, itu masih lebih kemungkinan untung daripada ngelakuin lump sum gitu sekali taruh. Jadi kayak nggak masalah, walaupun kayak kita saat ketinggalan kereta atau apa, itu nggak masalah di situ. Terkait waktu yang tadi dibilang saatnya yang tepat itu, ngomongnya lebih refer ke saat ini, bukan awal tahun di mana harga IHSG masih tinggi. Dan ya waktu itu kan harganya masih 6 ribuan kan, dan investor pada umumnya bilang udah waktunya masuk ketika udah menyentuh emang 3 ribuan sih. Kayak ketika harga tinggi-tingginya kita dengan confidence yang nggak ada confidence-nya ngomong masuk sekarang gitu sih paling. Nah itu bahasa kerennya. Maksudnya bahasa ilmiahnya. Gue bahasa otodidak. Bangke lagi. Bahasa orang berilmu maksud gue.
Gue bakal gak ada ilmunya. Tapi dua cara itu nggak ada yang salah kan? Ya, Tergantung strategi lu. aja. Gantung masing-masing. Kalau lu tahu apa yang lu lakuin, ya lu tahu berarti resiko lu di mana. Sama gue Ngeliat udah ada track record yang jelas dan dia berhasil pakai cara itu ya, kemungkinan besar emang masih bisa caranya. Gua mau Cuma nanya- kalau konteksnya saat ini, nah lu nggak bisa ngomong dalam sehari. Lu harus kayak idealnya dibagi. Tuh. Tadi apa man? Iya. gue mau nanya kalau misalnya kita mau main saham gitu, mending kalau misalnya ada modal 10 juta, kita mending naruh di satu perusahaan aja atau beberapa perusahaan? Ada yang namanya jangan taruh telur di satu keranjang. Karena kalau keranjang tersebut jatuh, langsung pecah semua. Jadi percaya apapun kalian dengan perusahaan itu, jangan taruh semua modal yang kalian punya tuh di satu perusahaan. Kalau bisa kita bagi-bagi, itu namanya diversifikasi. Jadi resiko kalian juga terbagi, nggak cuma satu perusahaan doang. Bisa kalian pegang 5 dan satunya misalnya kenapa-napa, kasus atau bangkrut, 4 lain tuh masih ada. Tapi kalau kalian megangnya cuma satu itu doang dan bangkrut, hilang duit kalian. Gitu sih Pak. Gue paling mau nanya Eki aja nih. Kan selama ini lu sudah bermain saham sama berapa lama Ki? Gue kalau saham berapa ya, setahun 2 tahun lah. Nah, selama ini bagus kah atau recommended kah? Kayak kasih overall lagi lah. Iya. Overall gimana overall? Overall performance lu main saham lah. Gue dari awal dulu ya. Gue pertama mutusin buat investasi itu gue masuk reksadana dulu. Terus gue pikir, gue masih umur segini, masa nyari yang resikonya rendah. Ya udah gue langsung masukin reksadana saham. Terus gue masukin reksadana saham, sebulan tuh gue nyicil 500 sampai 750 ribu ke beberapa manajemen investasi di reksadana. Terus kok gue naruh di 4 kalau nggak salah atau 5. Terus kok dari 4 atau 5 itu gue minus gitu. Gue orang mikirnya reksadana pasti untung dong. Kok gue malah minus ya. Emang jangka panjang kan. Resiko dikit kena minus. Kasian juga sih gue. Nah, dan gue masukinnya reksadana saham kan. Terus sambil gue masuk ke reksadana, gue tuh mulai belajar saham. Nah, terus gue mikir-mikir lagi saham. Nah, kalau posisi lagi jelek di saham tuh lu bisa langsung jual. Tapi kalau reksadana, misalnya gue beli saham, gue sebut lagi nih ya, misalnya gue beli saham BRI. Kalau BRI lagi jelek atau lagi apa, gue bisa langsung jual. Tapi kalau gue beli reksadana kan dia kan nggak cuman punya satu saham doang kan, dia punya banyak saham. Nah itu tuh prosesnya lebih ribet aja kalau lu langsung jual. Nah dari situ gue udah mikir, oke, gue stop. Daripada gue diaturin sama orang gue nggak ngerti sama sekali, kenapa gue bisa minus? Jadi gue nggak ikhlas. Kok gue naruh duit di tempat orang minus gitu kan? Daripada karena gue nggak ikhlas ini, ya udah mending gue yang atur sendiri uangnya, gue masuk ke saham. Nah selama ini untuk menjawab pertanyaan, selama ini gue punya modal 100% ya. Oke. Selama gue, karena gue masuk masih di tahun kedua gue saham, mindset gue adalah uang yang gue taruh adalah uang dingin. Gue udah punya uang darurat. Jadi apapun yang terjadi di saham ini, mau minus mau plus, gue bakal ikhlas. Dan gue jadiin pelajaran. Nah, kondisinya sekarang, dari awal gue main itu gue udah minus, bentar ya, gue kurang lebih
dari modal awal gue 28%. Apa gimana maksudnya? Lu minus 28%. Dari modal awal ya. Jadi misalnya modal gue 100 juta. Ya berarti duit gue sekarang kalau gue jualin semua nih 72. cuman 72, iya. Berarti sejauh ini rugi lah ya. Nah, lu pas corona nih pas lagi pada turun lu jualin atau kagak? Nah, karena apa ya? Kalau dari sisi pandang teknikal ya, gue tuh sharing sama yang lain juga, itu tuh udah ngeliat, wah ini nggak baik nih, ada corona ini pasti ya kita bakal balik lagi ke 2008 ya Han, atau 2000 ada kayak gini tuh virus gini nih tahun berapa ya, 2008 ya? Yang Amerika. H5N1, flu burung atau flu babi atau apapun itu. SARS ya? SARS. Apa SARS? Gue nggak ngerti, pokoknya kejadian kayak gini nih nggak cuma sekali 2 kali, udah ada sejarahnya. Nah makanya dari situ udah ada warning, cuy, ini posisi lagi nggak aman. Jadi kalau bisa pegang cash aja, cash is king. Nah akhirnya gue dari 100% modal gue paling cuma masukin ke saham tuh 20%. Cuma buat biar gue tetap melakukan transaksi saham, biar gue tetap ngasah skill ya. Sampai akhirnya chart teknikal gue mengatakan udah saatnya untuk kembali lagi masuk saham. Jadi kalau lu tanya gue gimana tentang corona, ya gue sih kagak berdampak besar ya, karena gue udah prepare di awal. Nah Yuda katanya nih, berarti sudut pandang gue jangka pendek ya. Kalau dibanding dengan anak-anak fundamental, iya gue jangka pendek. Berarti itu lu setiap hari ngeliatin grafik gitu apa gimana? Idealnya gitu. Gue awal-awal tuh gue masih yang kayak gue pantengin terus. Padahal mah kagak ada produktifnya gue. Cuma kalau sekarang gue punya 6 saham, gue cekin, oh gini. Misalnya udah jam buka, terus oh begini lagi. Oke, udah. Jadi gue nggak sekarang karena gue lagi mager juga kali ya. Jadi gue sekarang udah nggak dari buka sampai jam 4 sore tuh gue patengin terus. Sekarang tuh gue kalau dibandingin fundamental, gue rajin banget. Tapi sekarang tuh gue kayak sehari nggak yang full time gitu dah. Gue tuh mindsetnya, gue megang satu saham kayak wah ini kayaknya bagus deh, terus ekspektasi gue tuh cepet. Nah karena gue masuk saham ini, gue baru tahu 3 minggu untuk mendapatkan sebuah saham yang plus ya, yang profit ya, itu tuh ternyata cepet cuy. Gue ekspektasi itu sehari 2 hari awalnya udah harus profit. Sekarang gue kayak 3 minggu juga ternyata nggak apa-apa ya. Gue kira 3 minggu lama banget. Sementara kalau fundamental cepet dan lama, menurut lu gimana Han? Ya, perbedaan dari caranya lah ya. Kalau tip Warren Buffett sendiri, itu investor yang paling ini, itu dia aja sampai ngomong holding time favorit dia tuh selamanya di satu saham. Dan itu lu bayangin dong, pasti kayak udah nggak ngomongin bulan tahun lagi, selamanya kan. Tapi gak se-ekstrim itu di sini kondisinya kebanyakan. Kalau gue sendiri sebagai investor jujur gak terlalu takes time, karena gue melihat suatu saham itu dari bisnisnya. Jadi gue itu yang gue lakuin, gue baca laporan keuangannya yang keluar tiap triwulan 3 bulan sekali. Ketika gue baca laporannya dan gue melihat masih fine aja bisnisnya, gak kayak ada utang yang terlalu banyak atau pendapatannya kenapa-napa, udah gue biarin aja. Soalnya kalau gue sendiri dari saham itu gue ngelakuin yang namanya valuasi. Harganya sekarang di pasar itu 500, itu aslinya dari pendapatannya dia, aset-asetnya dia, terusnya dinilainya 1000.
Jadi gue kayak santai aja nunggu sampai harganya ke yang gue targetin. Gue gak peduli kalau itu misalnya 3 bulan udah nyampe target, setahun udah nyampe target. Penting gue udah punya valuasi gue sendiri kalau harga sahamnya emang 50% masih ada kemungkinan naiknya. Kayak gitu sih. Jadi gue melihat dari sektoralnya, bisnisnya gimana, lebih ke fundamental cara ini. Jadi waktu yang gue per saham tuh gue gak bisa spesifik ngomong kayak 3 tahun gue jual, setahun gue jual. Gak bisa kayak gitu soalnya. Jadi itu value investing sih namanya. Oh, berarti lu bukan tentang waktu, tapi misalnya lu bilang nih harganya harusnya 1.000. Berarti lu mengejar ke 1.000 itu gitu ya. Dan misalnya di saat kayak gini pun nggak tetap nggak melihat grafik, gue tetap nge-compare harga saat ini dengan nilai yang gue dapetin, nilai seharusnya dari suatu saham. Emang harga saat ini udah jauh lebih rendah dari nilai seharusnya, gue beli. Tapi makanya gue harus melihat sektornya juga nih bermasalah atau enggak. Kalau misalnya gue menilai, oh ini harusnya harganya 1.000 tapi sekarang 500. Tapi perusahaannya Garuda misalnya. Ya gue tahu dong kayak semester ke depan tuh Garuda gak bakal make profit. Kayak itu gak bakal bagus bisnisnya. Gak ada yang penerbangan, gak ada yang bakal naik pesawat dan lain sebagainya. Iya. Kalau kan tentunya melihat suatu sektoral. Kadang di grafik itu kalau menurut gue gue sempat ikut lomba trading juga soalnya. Kayak latihan tentang teknikal, dan di situ nggak bisa memperhitungkan faktor sektor kalau kita ngeliat grafik doang. Kita ngomongin Garuda dan lain sebagainya, tapi ketika laporan keuangannya keluar dan kita cuma ngeliat grafik, kok mendadak turun ya? Di laporan keuangannya pas dicek, dapatannya misalnya jadi negatif dan lain sebagainya. Gitu sih. Gue mau menentang. Gue punya teori. Untuk semua teknikal ya, ada juga yang masih membaca laporan dan lain. Ya silahkan. Oh iya, apa Ki? Sebelum gue menentang ya, bagusnya adalah lu punya unsur di keduanya. Sisanya cocokan lu di mana. Tapi lu harus memperhitungkan semuanya, dua-duanya. Gue mau menentang. Garuda itu setelah mengeluarkan laporan keuangan bakal minus atau enggak, lu bisa lihat hanya dengan grafik. Jadi gue memiliki gue punya kayak sedikit kepercayaan bahwa lu bisa menebak laporan keuangan suatu perusahaan hanya dengan ngelihat chart sebelum dia ngeluarin laporan keuangannya. Misalnya Garuda ngeluarin laporan keuangan itu biasanya misalnya ya Januari. Lu udah bisa memprediksi kira-kira ini laporannya bagus atau enggak dari ngebaca chart. Kalau lu bisa bacanya, lu bisa memperkirakan nanti setelah dia ngeluarin laporan keuangan, nih saham bakal naik atau turun. Gitu. Ya udah. Oke. Kita mau langsung ini aja ya buat para pendengar yang mau mulai. Apa Ras? Oke, kan menurut lu ini buat pemula nih ya. Kan pasti seumuran kita kayak banyak banget yang belum mulai berinvestasi lah ya. Menurut lu kira-kira enaknya buat pemula tuh mulai dari mana dulu? Kayak tadi kan ada banyak tuh tipe-tipe investasi tuh. Ada reksadana, saham, deposito, emas. Mungkin harus tahu tujuannya dulu sih, kayak mau investasinya tuh buat apa dan jangka waktunya mau ditetapin dulu berapa lama. Berikutnya kalau misalnya emang dan baru awal banget dan belum ngerti apa-apa tentang saham misalnya, bisa masuk dulu ke reksadana. Emang kalian jangkanya nggak terlalu jauh dan pendek juga, itu bisa ke emas. Bertupir sebenarnya kondisi saat ini lagi cukup berisiko, jadi bisa dihindarin dulu aja sih mungkin. Dan saham sih paling, ya kalau kalian emang udah belajar dan udah ngerti banget, udah punya dana cadangan ya sebelum berinvestasi semuanya, kalian udah bisa mulai investasi di saham. Dari apa yang disaranin tergantung kayak yang tadi sih paling, tergantung masing-masing. Dan yang paling penting itu ya investasi yang emang kita udah mulai duluan, yang ditunda-tunda. Investasi itu ada yang namanya bunga berbunga atau compound interest. Yang cepat kita mulai, makin banyak yang bakal kita terima nantinya pas udah gede. Kalau gue mikirnya ini ya, kayak investasi itu alternatif dari nabung ya nggak sih? Iya, sekarang udah menabung itu udah bukan zamannya sih, bisa dibilang menabung pangkal kaya itu udah enggak, soalnya ada namanya inflasi. Cara untuk
mempertahankan, paling nggak mempertahankan nilai uang kita ya dengan melakukan investasi. Emas, reksadana dan saham ya itu bentuk duit kita untuk berkembang. Gak gitu-gitu aja bahkan diminishing atau berkurang. Investasi sebenarnya cukup simple, gak yang kayak kita harus saat meluangkan banyak waktu untuk semua investasi kita, itu nggak mesti. Bisa kayak set sebulan sekali, 2 minggu sekali, tergantung portofolio yang kita punya. Oke. Beda ya. Berarti udah jelas ya tadi kalau mau mulai pakainya reksadana dan pastiin ada apa tuh dana darurat biar Dana darurat. biar nggak kayak gua gitu kan. Betul. Kenapa lu? Adalah. Tapi bener sih yang dikatain Farhan, gue juga sebelum masuk ke semua ini gue nyiapin manajemen keuangan dulu sama dana darurat sih, itu life saver banget cuy. Nah ini kan kita udah ngundang narasumber bagus nih, maksud gue Farhan gitu. Mungkin ada kalimat-kalimat penutup mungkin kan? Iya, buat para pendengar. Oke. Buat orang-orang yang mau investasi, sekali lagi nih gue mencoba mereview apa yang gue bilang dari tadi. Intinya sebelum kalian mulai itu, kan harus udah punya dana darurat dulu, itu penting soalnya untuk kalau kenapa-napa ada yang terjadi. Terus yang kedua, kalian harus tahu sebenarnya setiap orang tuh punya profil resikonya masing-masing, kayak dia kuat gak sih nahan resiko yang turun 20%, 30%, atau emang dia nggak kuat misalnya. Nah itu kita juga harus memperhitungkan faktor tersebut. Kita juga harus tahu jangka waktu kita untuk berinvestasi. Di situ baru deh kita pilih instrumen apa sih, kendaraan apa sih yang cocok buat kita. Oke, nah kurang lebih itu sih. Dan jangan lupa ketika udah milih instrumennya, kalian juga harus ngerti terkait instrumen tersebut. Cuma dibeli tapi kalian nggak paham dengan instrumen tersebut. Kurang lebih itu sih si rangkuman dari apa yang diomongin selama ini. Dari Ini Eki ada Ki? Oh, Eki dulu. Gue apa ya? Be yourself and never surrender. Keren. Apa? Nggak tipikal banget tuh. Komen di YouTube. Oh, gue tahu. Kalau kalian bingung mulai investasi dari mana, mulailah dengan investasi diri sendiri terlebih dahulu. Aja. Ih, asik banget. Asik banget emang. Emang dabes ini. Nih tadi ada Ustadz Yuda bersabda, Ustadz. memulai investasi hanya ikut-ikutan orang lain atau tanpa sebuah ilmu adalah judi. Nah itu guys, Bener judi banget. tidak baik guys. Ya kalau dari gua, semoga apa yang kalian dengar dari sini bisa bermanfaat dan sebagainya. Amin. Men, Dan sudah kalau lazim. Bukan, nggak baca Quran. Nggak. thank you banget buat Farhan sama Eki udah datang Thank you banget ya. di Fengsu Podcast. Makasih Farhan atas ilmunya. Yoi, Iya, lebih thank tepatnya you banget Farhan. nih. Bener. Iya, jangan lupa follow Fengsu Podcast di sosial media Instagram dan Twitter. Sampai sini dulu. Gua Rasyad pamit. Gua Faris pamit. Man, sehat. Gua Salman pamit. Eki dan Farhan pamit. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih.